Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Ramadan tahun ini kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di media sosial, baik itu di WhatsApp, di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan lain-lain. Nah, pertanyaan yang kerap muncul itu ialah, bolehkah kita makan sahur setelah imsak hingga menuju azan subuh? Nah, di sini akan saya jelaskan ya. Jadi, tonton video ini sampai selesai. Kita lanjut ya. Imsak adalah penanda waktu berhentinya umat muslim menyantap makanan sahur pada bulan suci Ramadan. Ya, kira-kira waktunya sekitar 15-10 menit sebelum masuknya waktu azan. Nah, biasanya waktu masuknya imsak itu ditandai dengan berbagai macam cara. Ada yang berbunyi, apa ya namanya? Sirine, bel, atau seruan melalui mikrofon di masjid. Lanjut ya. Namun ada sebuah pertanyaan yang kerap mengganjal di hati kita sebagai umat muslim, yakni soal kapan sebenarnya batas waktu kita boleh makan sahur. Apakah saat imsak atau setelah imsak? Sampai azan subuh masih diperbolehkan makan sahur. Nah, di sini akan saya jelaskan lebih detail ya. Jadi, kita masih boleh untuk makan sahur dan minum setelah imsak. Sebab ibadah puasa dimulai ketika masuk waktu fajar. Sedangkan imsak sendiri itu bukan tanda dari masuknya waktu fajar. Nah, yang menjadi tanda masuknya fajar adalah itu azan subuh. Setelah imsak, itu kita masih boleh makan dan minum. Terserah mau makan apa, mau minum apa. Kalau saya suka makan yang seperti ini. Makan jalangkote. Ini adalah makanan khas dari Sulawesi Selatan. Pasti enak. Apalagi dicampur dengan teh hangat. Itu kenapa? Karena imsak yang dipraktekkan itu bukan menandakan masuknya waktu fajar. Padahal masa menahan makan dan minum menurut ulama itu mulai berlaku setelah terbitnya fajar. Hal itu sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Artinya, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan
nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu, sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Nah, di sini saya akan mengurai maksud dari ayat Al-Quran tersebut. Jadi kita akan cari benang merahnya, yaitu arti dari benang putih dan benang hitam. Kalimat benang putih dan benang hitam itu maksudnya kalimat kiasan. Itu hanya kalimat kiasan ya. Maksudnya jelas waktu siang dan malam. Jadi para ulama menyebut mulai menahan itu saat munculnya fajar. Nah, dalam hadis yang lain juga sudah ditegaskan, makanlah dan minumlah kalian sampai Ummi Maktum itu adzan. Mengenai adanya imsak, hal itu dijelaskan hanya sebagai kebiasaan di dalam masyarakat Indonesia. Nah, di sini saya pun akan mengurai penjelasan yang menjadi latar belakang imsak. Menurut Ibnu Rusi, beliau mengatakan ada sebagian ulama yang mengatakan sebaiknya untuk kehati-hatian. Jadi imsak itu adalah untuk kehati-hatian. Masa menahan dari makan dan minum itu sebaiknya di awalnya beberapa menit sebelum fajar. Barangkali apa yang terjadi di masyarakat mengenai imsak mengacu pada kehati-hatian. Jadi dalam rangka kehati-hatian supaya tidak sampai kebablasan melakukan sahur sehingga masuk azan. Intinya makan dan minum saat ada tanda atau bunyi sirene. Itu adalah tanda imsak. Karena itu bukan tanda terbitnya fajar. Nah, dari keterangan-keterangan di atas yang saya jelaskan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa awal dimulainya puasa itu adalah ketika terbit fajar yang merupakan tanda masuknya waktu sholat subuh, bukan pada waktu imsak. Ingat ya, bukan pada waktu imsak. Adapun berimsak yaitu menahan diri lebih awal sebelum terbitnya fajar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Mawardi, hanyalah sebagai anjuran agar lebih sempurna masa puasanya. Terus lalu bagaimana dengan waktu imsak yang ada? Nah, waktu imsak yang sering kita lihat di jadwal-jadwal imsakiyah atau yang ada di televisi-televisi, itu adalah waktu yang dibuat oleh para ulama untuk kehati-hatian. Dengan adanya waktu imsak yang biasanya ditetapkan 10 menit sebelum subuh, maka orang yang akan berpuasa akan lebih berhati-hati ketika mendekati waktu subuh. Di waktu 10 menit itu ia akan segera menghentikan aktivitas sahurnya. Pokoknya dihentikan. Makan dan minum dihentikan. Menggosok gigi untuk membersihkan sisa makanan yang bisa menjadi membatalkan puasa, dan juga mandi serta persiapan lainnya untuk melaksanakan sholat subuh. Dapat dibayangkan bila para ulama kita tidak menetapkan waktu imsak. Bisa kita bayangkan, pasti kita akan kebablasan. Seorang yang sedang menikmati makan sahurnya karena tidak tahu jam berapa waktu masuk subuh, dia akan kebingungan saat tiba-tiba terdengar bunyi kumandang azan. Sementara di mulutnya masih ada makanan yang siap ditelan. Apalagi kalau makan yang seperti tadi, jalan kote, luar biasa enaknya. Satu hal yang perlu diketahui bahwa waktu imsak itu hanya ada di negara Indonesia. Fenomena-fenomena masjid dan musola-musola menyorakan waktu imsak tidak ditemui di negara manapun
pun sebagaimana bisa ditemui di beberapa daerah di Indonesia. Jadi imsak itu hanya ada di negara Indonesia. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa.